Penembakan antara polisi dengan polisi di rumah pejabat polisi itu adalah hasil mubahalah dari HRS. Ingat kejadian di kilometer 50. Semua pelakunya dibebaskan. Bagaimana dengan keluarga korban? Mungkin setan aja nggak kepikiran untuk begitu gitu. Sudah dibunuh, dizolimi keluarganya juga. Bagaimana ini penghilangan nyawa sampai 6 orang. Pelakunya tidak ditahan. Banyak sesuatu yang mau dihilangkan. Kenapa TKP-nya dihancurkan? Itu secara ilmu hukum udah amat sangat menyimpang. Misalnya cerita tentang Land Cruiser itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita lihat makin kesini makin terbuka, makin terbongkar kebenaran-kebenaran. Ya, kebenaran memang akan menemukan jalannya sendiri. Seperti yang barusan sudah kita lihat video tentang kasus kilometer 50 yang kita duga semua banyak sekali dagelan-dagelan. Banyak sekali hal-hal yang menjanggal buat kita rakyat jelata. Dan sekarang kasus Brigadir J, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Baradae telah menunjukkan bahwa memang betul dalam proses-proses di kepolisian ada kejanggalan-kejanggalan. Kita melihat benang merah yang cukup kuat antara kasus kilometer 50 dengan kasus Brigadir J. Maka ketika ini dibongkar, ketika ini dibuka kasus-kasusnya, kebenaran-kebenaran yang hari ini makin terbongkar, maka sudah selayaknya dilanjutkan dengan pembongkaran lagi kasus kilometer 50. Atau kalau mau juga sekalian juga dengan gedung yang terbakar tempo hari, itu kan juga sama-sama ditangani oleh Ferdy Sambo. Nah, selain Ferdy Sambo, selain kepolisian, banyak juga kejanggalan yang akhirnya terkuak. Misalkan yang disampaikan oleh Kompolnas, yang disampaikan oleh Komnas HAM, itu kan juga kurang lebihnya sama. Mereka seperti mengekor pada apa yang disampaikan oleh polisi. Padahal itu janggal. Nah, sekarang kita lihat, ini kabar dari pojok satu. Konon kabarnya, oknum Kompolnas dan Komnas HAM diduga disiram Ferdy Sambo. Begini tanggapan Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak ini pengacaranya Brigadir J ya. Dan konon katanya pro bono. Jadi pro bono itu tidak dibayar. Tidak dibayar maksudnya oleh pihak keluarga. Tapi saya dengar keluarga apa itu ya? Simanjuntak, bukan. Keluarga yang dari Brigadir J itu lah ya. Itu ngumpulin uang sampai 50 juta lah untuk pesawat terbang, untuk transportasi yang lain-lainnya, untuk akomodasi dan transportasi pengacara Brigadir J. Luar biasa. Ini yang disebut dengan geliat dari rakyat jelata untuk membongkar, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, di kabar ini disebutkan pernyataan Kompolnas dan Komnas HAM terkait kasus baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo seolah meleset dan seperti tak profesional dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua ini. Pernyataan Kompolnas dan Komnas HAM terkait kasus baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua seolah meleset pada akhirnya. Ini yang sudah diduga oleh banyak orang, termasuk kalangan rakyat jelata. Pada awal berhembusnya kasus baku tembak di kediaman Irjen Ferdy Sambo, seolah pernyataan dua lembaga pemerintahan, Kompolnas dan Komnas HAM, cenderung membela Irjen Ferdy Sambo. Ya kita lihat ya, Benny Mamoto dengan begitu meyakinkannya menyampaikan bahwa apa yang dia ngecek gitu. Padahal ternyata itu klarifikasi yang dia sampaikan, Benny Mamoto, itu adalah mengutip penjelasan dari Kapolres Jakarta Selatan kalau tidak salah. Jadi dia mendengar apa yang disampaikan dari Kapolres, kemudian dia menyampaikannya ke publik. Loh, kalau begitu sih nggak usah dilakukan oleh selevel Kompolnas dong. Cukup oleh humas dari Kapolres Jakarta Selatan saja. Kan Kompolnas itu levelnya nasional.
Konon katanya juga salah satunya bertugas untuk memberikan masukan kepada presiden untuk menjaga citra polisi, manajemen kepolisian. Lah, kok ini seperti yang bukan tupoksinya gitu. Oke, kita lanjut ya. Namun kenyataan di lapangan, satu persatu anggota kepolisian yang pernah diperiksa Komnas HAM mulai ditetapkan menjadi tersangka terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ya, ini semakin terbuka fakta-fakta bahwa rupanya ini adalah rencana pembunuhan, ya, pembunuhan yang direncanakan. Jadi bukan insidental terkait apalagi dengan pelecehan, bahwa Brigadir S sudah menyebutkan di situ tidak ada pelecehan, di situ tidak ada baku tembak. Yang ada adalah penyiksaan. Bahkan dia yang disuruh untuk mengikat tubuh Brigadir J di atas kursi untuk disiksa. Nauzubillah min dzalik. Dengan ditetapkannya tersangka para ajudan Ferdi Sambo ini, lantas beredar kabar oknum di Kompolnas dan Komnas HAM tak profesional. Nah, nyambung ya. Ada orang-orangnya Ferdi Sambo yang berhasil dipaksa atau dikondisikan untuk mengatakan sesuai skenario yang dibuat. Rupanya dari skenario yang dibuat ini, itu pula yang disampaikan oleh Kompolnas. Itu pula yang disampaikan oleh Komnas HAM. Mungkin hari ini Kompolnas dan Komnas HAM sudah berbalik arah. Karena kepentingan kekuatan Ferdi Sambo dan kawan-kawan di kepolisian sudah dipreteli, sudah dilucuti oleh Pak Kapolri, ya, Pak Listio Sigit Prabowo. Selamat. Saya kira ini bisa menjadi langkah awal bagaimana polisi bisa menegakkan kembali, menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat terhadap institusi polisi. Tapi saya kira akan jauh lebih afdol atau malah itu belum akan menyembuhkan kepercayaan kalau kasus KM50 juga tidak diusut kembali. KM50 harus dibongkar kembali karena kejanggalannya mirip dengan kasus Brigadir J ini. Dan orang-orangnya konon katanya kurang lebih sama, ya orang itu juga. Jadi kalau mau ini bagian Kompolnas dan Komnas HAM, kalau mau juga mengembalikan citra institusinya, ya bongkar lagi lah. Anggaplah ini menjadi sesuatu yang baru, temuan yang baru, bahwa ada cara-cara yang tidak elok, tidak tepat, tidak profesional, maka ditarik ke belakang. Oh, rupanya ada cara-cara yang sama dengan penanganan di KM50. Maka ini perlu dibongkar kembali. Nah, kalimat-kalimat itu yang kita tunggu hari ini dan Komnas HAM. Ya, lanjut. Nih, bahkan oknum di dua lembaga itu konon sudah disiram uang oleh Ferdi Sambo. Nah, mengerikan kalau betul-betul terjadi. Saya ingin sekali bahwa ini tidak benar, tapi indikator menunjukkan kuat sekali ke arah ini. Bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, uang bisa membungkam orang, uang bisa membuat orang berkata-kata dengan kebohongan. Maka saya kira apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab kemarin, bahwa negeri ini adalah sedang dalam kebohongan. Ini faktanya. Banyak kemarin yang mencemooh, terlalu lebay bicaranya, katanya IBHRS. Nah, sekarang langsung terbukti. Jadi, berhati-hatilah dengan ucapan ulama, apalagi sebesar IBHRS. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, tak mau berspekulasi panjang terkait sudah diamankannya dua lembaga oleh Ferdi Sambo, yakni Kompolnas dan Komnas HAM. Kabar itu hanya Tuhan yang tahu, singkat Komarudin saat dihubungi Pojok 1. Ya, tentu selevel pengacara tidak boleh berbicara tanpa fakta dan data. Kalau sudah ada kejelasannya, baru itu bisa disampaikan. Kecuali memang hal-hal yang sangat mengganggu logika gitu ya. Misalkan kemarin tuh tiba-tiba Putri Chandrawati yang katanya sedang dalam kondisi yang penuh trauma. Tidak, kan kalau kita bayangkan kalau dia lagi trauma, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, dia akan sangat kelelahan, nggak bisa kemana-mana. Ini tiba-tiba muncul di Bareskrim dan katanya mau menjenguk suaminya Ferdi Sambo, tapi ketika diwawancara oleh wartawan, rupanya wajahnya terlihat berbeda gitu. Sehingga ini yang juga dipertanyakan oleh Kamarudin Simanjuntak, ini orangnya yang sama apa beda ya istri Ferdi Sambo ini?
konon wajahnya kok lebih mirip dengan siapa ya? Pengacara istrinya kalau nggak salah ya, pengacara istrinya Verdi Sambo. Nah, wajahnya pun banyak sekarang didekatkan, disandingkan. Dan ya memang lebih mirip karena pakai masker ya, ukuran kepalanya lebih ngotak katanya. Beda dengan Putri Chandrawati yang agak lonjong. Ya, Kamarudin Simanjuntak berespon terhadap hal itu. Kalau itu betul ada kebohongan lagi, luar biasa ya. Kebohongan ditambah dengan kebohongan baru dan terus dicoba diselesaikan dengan kebohongan-kebohongan yang tiada hentinya. Saya kira itu yang disebut dengan lingkaran setan kebohongan. Tapi saya sih agak menduga mungkin saja sebetulnya itu memang Putri Chandrawati. Karena kan ketika seseorang dalam kondisi yang penuh tertekan secara psikologis, trauma, maka dia akan mungkin saja berubah gitu kan. Wajahnya menjadi lebih agak hitam misalkan ya, karena stres. Kemudian dahi-dahinya lebih mengkerut, rambutnya menjadi berubah dari biasanya. Itu saya kira dimungkinkan. Jadi memang justru di bagian itulah jangan dulu berspekulasi ya, kecuali nanti sudah lebih ketahuan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Tapi sebagai sebuah kecurigaan, karena ada rentetan peristiwa sebelumnya yang bohong, maka ketika, kan rumusnya begitu ya, ketika kita pernah berbohong, sekalinya kita menyatakan kebenaran, maka itu akan diduga sebuah kebohongan juga. Sulit memang. Ya, sebelumnya viral di media sosial pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang menyebut Barada Eliezer juara menembak. Bahkan tembakan Barada Eliezer ini dinilai tak pernah meleset dari bidikannya. Di samping itu ternyata Barada ini juara menembak sehingga bidikannya tepat, kata Benny Mamoto dalam video viral yang beredar di media sosial. Itu sudah saya angkat di video yang sebelumnya ya. Benny juga menyebutkan bahwa tidak ada yang janggal dalam peristiwa meninggalnya Brigadir J. Ini yang justru menjadi sangat aneh. Rakyat jelata saja melihat ada kejanggalan. Kok dia levelnya kan sudah jenderal barangkali ya. Kok bilang nggak ada kejanggalan. Nah, sekarang terbukti, kejanggalannya terbukti gitu. Bahwa itu benar-benar janggal dan ada hal lain gitu. Bahwa Baradae mengaku dia diperintah untuk menembak. Bahkan bukan dia saja yang menembak, ada yang lainnya. Dan kita tahu ya ada tersangka baru sekarang. Namun baru-baru ini pernyataan Benny tersebut terbantahkan dari hasil penyelidikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Baradae tidak jago menembak. Baru latihan menembak Maret 2022. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baru 5 bulan. Saya kira orang baru belajar 5 bulan belum mahir ya. Nah, itulah saya kira yang menjadi situasi terkini dari seluk-beluk Verdi Sambo dan rentetan kebohongan yang ada di sekitarnya. Jadi, saya kira tentu kepolisian akan bersikap jauh lebih bijaksana, jauh lebih fair kalau setelah ini selesai atau bersamaan ini diusut juga KM 50. Di situ juga sama, penuh kejanggalan. Bahkan kalau yang ini terkuak satu demi satu, yang itu masih blank, masih blur, masih abu-abu. Banyak hal-hal yang tidak terungkap. Bahkan banyak orang bilang proses pengadilannya pun proses dagelan. Dan Komnas HAM sejak KM 50 itu rakyat semakin menurun kepercayaannya. Karena tidak menunjukkan temuan-temuan yang yang membuat penemuan baru gitu. Hanya mengulang-ulang saja apa yang sudah disampaikan oleh polisi, bahkan menguatkan. Maka banyak orang bilang ini seperti jubirnya polisi, padahal mereka digaji secara terpisah dari kepolisian. Maka Kompolnas dan Komnas HAM, kalau polisi mau bersih-bersih, ya sekalianlah bersihkan juga tuh Kompolnas dan Komnas HAM. Atau lembaga yang lainnya juga yang banyak kemubazirannya, kalau perlu dibubarkan, kalau tidak ya direformasi. Kalau nggak cukup direformasi ya direvolusi. Begitu ya. Ya, zaman sudah berubah, kebenaran pasti akan menang. Betul, ini
kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan itu terbukti hari ini.